Kembali ke media sosial ini kan musimnya daring ini pernah mengalami tidak ini daring yang diudari karo miring. Daring itu dalam jejaring ya alih bahasa dari online. Kalau offline apa namanya? Luring. Luluran sampai garing. Bisa ya, berbicara tentang daring, ini kan memang kita juga tidak lepas dari musim pandemi ya Pak ya. Di musim pandemi ini semuanya serba online, semua serba sosial media, semua serba lewat kamera. Tapi ngalami tidak Mbak Ali ini kan sudah mepet dengan skripsi ya. Ngalami nggak? Alhamdulillah saya cuma bagian sedikit Pak. Iya sedikit. Mungkin ujiannya nanti bisa daring. Itu bisa jadi Pak. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan daring ya. Ya mudah-mudahan tidak juga Pak. Ya saya cuma bagian kecil dari musim daring ini Pak ya. Mungkin Mbak Rizka ini kali ya, karena Mbak Rizka kan ini sudah sangat pengalaman tentang pasca sarjana ya. Pasca sarjana gimana itu? Yang didaringkan ini loh, masuk semua mata kuliah. Jadi karena memang itu sebentar. Untuk S2 ini jenis mata kuliahnya apa saja? Saya ambil manajemen pendidikan Islam. Terus kira mata kuliahnya ada berapa macam? Ada kalau yang semester ini itu ada 4 mata kuliah, hanya 4 mata kuliah. Semester berapa Mbak? Saya semester 3. Mbak Rizka semester 3. 4 mata kuliahnya apa? Ada waktunya penelitian ini Pak, jadi ada materi tentang metode penelitian itu, terus juga ada materi tentang manajemen strategi, terus juga ada manajemen pemasaran itu karena kan pemasaran pendidikan bahasanya kayak gitu, jadi ada nanti itu bagaimana bisa memasarkan menjual pendidikan di sekolah, bukan menjual sih kesannya kok menjual pendidikan gimana gitu. Jadi bagaimana untuk memajukan mutu pendidikan di sekolah tersebut sehingga orang lain tuh melihatnya bagus sekali, akan secara nggak langsung kan mereka jadi tertarik seperti. Terus didaringkan semua itu? Iya, karena musim baru 2 semester kemarin itu daring semuanya. Jadi ada perbedaannya sebenarnya daring. Ya setiap permasalahan itu pasti ada positif dan negatifnya ya Pak ya. Kalau positifnya, jadi kita dalam dunia pendidikan itu bisa merombak menjadi lebih baik yang awalnya kita nggak terlalu mengetahui tentang dunia media, terus juga komunikasi lewat ini, jadi lebih melek tentang teknologi gitu. Jadi yang awalnya nggak tahu Zoom dan sebagainya itu akhirnya sering menggunakan Zoom meeting itu Pak. Jadi di dunia yang kalau saya sebagai mahasiswa itu merasakannya itu kurang bisa mengena kalau diajar lewat kuliah lewat daring itu kurang mengena. Jadi hanya mendengarkan dan juga bisa melihat wajahnya memang, tapi untuk feel-nya, merasakan emosionalnya itu kurang terkena, jadi kayak kurang bisa menyentuh gitu loh. Apalagi kan kita kan kalau bertatap muka itu lebih bisa mengenal emosionalnya, apa yang dikatakan itu bisa kita pahami dari gestur tubuh juga kan, gerakan itu kan pasti juga mempengaruhi gitu. Mimik wajah pengajar, dosen itu kan sangat berpengaruh dalam memberikan alih ilmu, transfer ilmu lah, transfer ilmu ya seperti itu. Mana hal yang meyakinkan atau tidak meyakinkan, mana yang meragukan dan tidak meragukan itu kan bisa dilihat dari ungkapan wajah, dari gerak tubuh. Geraknya bisa dirasakan. Bisa dirasakan itu. Kalau Mbak Ali nggak pernah ya ngalami itu ya? Alhamdulillah. Semua pertemuan tatap muka ya? Iya, alhamdulillah iya Pak. Karena kan sudah melalui fase yang tidak bertemu dengan kuliah daring dan juga tentang perkuliahan seperti itu Pak. Jadi tapi masuk waktu itu walaupun tidak daring ada tugas-tugas yang bisa diberikan ke mahasiswa dan juga diumpan balikkan ke dosen lewat media sosial kan? Iya, itu sangat tidak dipungkiri Pak kalau yang itu ya. Meskipun dulu itu masih musimnya belum pandemi, belum daring, itu banyak juga tugas-tugas yang ini juga yang melibatkan sosial media seperti itu Pak. Karena kan yang sudah saya katakan di awal memang bermedia sosial itu kan sudah banyak yang menggunakan Pak. Jadi sangat
tidak bisa dihindari ketika kuliah tatap muka. Iya. Ada kritikan loh Mbak Alim bahwa generasi milenial zaman now ini kurang literate terhadap buku-buku yang ada di perpustakaan, terhadap acuan-acuan referensi literatur yang ada di perpustakaan, karena apa-apa sudah di internet, buka Google begitu. Nah, kira-kira kalau Mbak Alim dulu prosentasenya lebih sering ke perpustakaan atau lebih sering ke Google itu? Kalau saya pribadi sih ya sambil juga melihat sekeliling Mbak, ya dari saya pribadi juga, karena kan kita di dunia perkuliahan, di kampus khususnya, itu kan kita diberikan sarana prasarana perpustakaan perpustakaan seperti itu. Jadi sebaik mungkin dan semaksimal mungkin kita bisa menggunakan sarana prasarana yang sudah disiapkan oleh kampus seperti itu Pak.